Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, karena memang Engkau layak Tuhan menerima segala pujian, segala kemuliaan, keagungan, kebesaran Tuhan. Kami percaya setiap korban puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan Kau boleh menerima korban puji-pujian kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi kami boleh mengambil Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini adalah rahasia selalu bersukacita. Sekali lagi, topik firman Tuhan yang akan saya bawakan kali ini adalah rahasia selalu bersukacita. Ayat bacaan diambil dari Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, ayat bacaan Alkitab kita diambil dari Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai yang ke-7 ini merupakan suatu rahasia yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, bagaimana untuk selalu bisa bersukacita. Ayat 4 dengan sangat jelas mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa berarti terus-menerus bersukacita. Kata senantiasa berarti selalu bersukacita. Nah, bersukacita ini bersukacita bukan karena sebab yang lain, misalnya karena menerima hadiah undian, bukan. Tetapi bersukacita dalam Tuhan. Jadi bersukacita yang sesungguhnya, bersukacita yang sejati. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan dengan ayat, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi penekanannya sekali lagi, artinya saudara semua harus bersukacita. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana kita bisa memperoleh rahasia untuk selalu bersukacita. Paling tidak kita akan mengambil 3 rahasia untuk bisa selalu bersukacita. Nah, rahasia yang pertama kita ambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu, sekali lagi, kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, kata kebaikan hatimu diketahui semua orang itu berarti supaya kita bisa selalu bersukacita, kita harus
berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi, supaya kita selalu bisa bersuka cita, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, ketika kita berbuat baik kepada semua orang, maka kebaikan hati kita akan diketahui oleh semua orang. Nah, kalau kita belum berbuat baik kepada semua orang, bagaimana kebaikan kita bisa diketahui? Tidak mungkin. Jadi supaya kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang, maka kita harus berbuat baik terlebih dahulu kepada semua orang. Jadi kalau kita perhatikan, ini juga selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 9, di situ ada perintah supaya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jadi kata jangan jemu-jemu berbuat baik itu suatu perintah. Coba kita akan baca ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya kalau bisa dalam kesempatan apapun kita harus berbuat baik kepada semua orang. Bahkan kalau sudah perhatikan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ayat mengatakan bahwa Allah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus, tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Memang berbuat baik kepada semua orang itu merupakan kehendak Allah. Itu merupakan suatu keinginan Allah ketika Allah menciptakan kita. Karena dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita memang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik atau dipersiapkan untuk berbuat baik. Bahkan dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebiasaan untuk berbuat baik kepada semua orang. Nah, coba rasakan nanti ketika saudara berbuat baik kepada semua orang, maka sukacita itu akan memenuhi hati kita. Sukacita akan selalu kita rasakan karena kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Kita bisa menjadi berkat kepada semua orang sehingga sukacita itu pasti dapat kita rasakan. Nah, itu merupakan rahasia pertama untuk selalu bersukacita. Nah, rahasia kedua untuk bisa selalu bersukacita itu terdapat di dalam ayat Filipi 4 ayat 6a. Filipi 4 ayat 6a. Dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 6a, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kata apapun juga berarti ini termasuk apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai, itu juga menyangkut tentang hari esok, hari depan kita, menyangkut juga akan kesehatan tubuh kita, menyangkut juga akan persoalan hidup yang akan kita hadapi. Jadi kekhawatiran terhadap apapun juga itu tidak perlu kita lakukan, saudara. Kata janganlah berarti kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Nah, kekhawatiran tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Karena kekhawatiran itu merugikan, bukan menguntungkan. Jadi kalau kita khawatir, maka kita merugikan diri kita sendiri. Kalau kita membiarkan diri kita dikuasai kekhawatiran, tidak pernah akan ada sukacita. Jadi ketika saudara khawatir, tidak mungkin saudara bisa bersukacita.
Itu sebabnya ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka kita pasti akan kehilangan sukacita. Pencuri sukacita terbesar dalam hidup kita itu adalah kekhawatiran, saudara. Jadi itu sebabnya kalau saudara ingin selalu bersukacita, maka jangan hendaknya kita khawatir terhadap apapun juga. Jadi biarkan hatimu untuk tidak khawatir terhadap apapun juga. Orang bijak berkata, kekhawatiran yang paling besar adalah kekhawatiran itu sendiri. Jadi ketika kita khawatir, itu adalah sesuatu kekhawatiran yang terbesar. Jangan sampai kita khawatir, itu maksudnya dari nasihat orang bijak tadi. Nah, kata khawatir dalam Filipi 4 ayat yang ke-6a tadi diterjemahkan dari bahasa Yunani. Kata dasarnya merimnau. Artinya adalah khawatir yang berkelebihan. Ya. Jadi sampai mengambil pikiran kita karena khawatir yang berkelebihan. Jadi orang yang khawatir seperti orang yang pikirannya diambil, itu pasti tidak akan bisa fokus dengan tepat. Kita akan ditarik ke hal-hal yang seharusnya tidak kita jalani, saudara. Ketakutan akan masa depan misalnya. Ketakutan kita tidak mencukupi kebutuhan kita. Nah, kekhawatiran itu akan menarik pikiran kita ke arah hal-hal demikian. Tapi kalau kita tidak khawatir karena ada Tuhan, maka kita akan bisa bersuka cita. Nah, ingat baik-baik, jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita, karena kekhawatiran akan merampas sukacita kita. Sehingga kalau kita senantiasa khawatir, akibatnya tentu akan merugikan diri kita sendiri. Itu rahasia yang kedua, bagaimana selalu bisa bersukacita. Nah, rahasia yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa bersukacita. Filipi 4 ayat 6b sampai 7 dikatakan demikian. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Sekali lagi, kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, rahasia yang ketiga agar kita bisa selalu bersukacita adalah berserah total kepada Allah. Sekali lagi, berserah total kepada Allah. Setiap orang percaya akan mampu hidup bersukacita senantiasa apabila ia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah. Jadi, selalu bersukacita itu akan mampu kita rasakan, kita nikmati ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Berserah total kepada Allah berpotensi untuk mendapatkan kekuatan dari Allah. Sehingga kita bisa menanggung segala perkara apapun yang sedang kita hadapi. Berserah total kepada Allah berarti menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah dengan penuh penyerahan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan dapat kita serahkan kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur. Karena kita tahu ketika kekhawatiran kita diserahkan kepada Allah, maka hati kita akan tidak lagi khawatir, dilenyapkan dari kekhawatiran, dan hati kita bisa bersukacita. Nah, ucapan syukur adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah karena memiliki keyakinan penuh akan kesanggupan Allah. Bahwa Allah lebih besar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Membuat kita bisa bersukacita senantiasa. Nah, pada saat ini kita sudah belajar bagaimana rahasia untuk selalu bersukacita. Tidak terlalu rumit, hanya 3 rahasia saja. Bagaimana supaya kita bisa selalu bersukacita. Rahasia yang pertama tadi sudah kita pelajari,
supaya kita bisa selalu bersukacita, maka kita harus berbuat baik kepada semua orang. Ya, itu rahasia yang pertama. Kemudian rasa yang kedua supaya kita selalu bisa bersukacita adalah tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Artinya buang segala kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita dan serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa selalu bersukacita, kita harus berserah total kepada Allah. Nah, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka kita akan diliputi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar bagaimana kami mendapatkan rahasia untuk bisa selalu bersukacita. Karena kami tahu Tuhan itulah kehendak Tuhan, agar hidup kami senantiasa bisa bersukacita. Bahkan Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan Tuhan juga akan membuat kami bisa bersukacita. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan untuk kami bersukacita. Kami yakin percaya Tuhan bahwa dengan menuruti kebenaran firman-Mu, kami pasti bisa selalu bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.